Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Firmawati. Saya dari kelas RI 6B, nomor NIM 11840400061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah riset aksi dengan dosen pengaku Dr. Andes Haji Rohmanur Ajis, SOSI MAG. Nomor pertama, mengenai riset aksi. Nah, riset aksi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang keduanya ada fasilitator. Nah, fasilitator ini ialah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi kelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator ini bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat. Namun, fasilitator ini harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Lalu yang ketiga ada partisipan. Nah, partisipan ini adalah pengambilan atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil, lalu demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Lalu yang keempatnya yaitu ada lobby dan negosiasi. Lobby ini merupakan pendekatan yang dilakukan agar terjadinya kerjasama antara kita dengan sasaran lobby. Nah, lobby ini untuk mencapai kegiatan lobby ialah dibentuknya pendekatan yang tidak begitu resmi, seperti itu. Lalu sedangkan negosiasi ini ialah proses tawar-menawar antara lain dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan atau mencapai suatu tujuan. Lalu yang nomor 2 yaitu mengenai relasi belajar. Nah, mengapa sih relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena di dalam kegiatan partisipasi riset aksi ini, peneliti atau praktisi tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya, masuk bersama masyarakat dan gabung dalamnya, bekerja sama bersama warga dalam melakukan partisipasi riset aksi. Begitupun belajar riset aksi membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. Jadi di dalam relasi belajar riset aksi ini tidak ada yang namanya seperti guru dengan muridnya, tetapi kita sama-sama saling sharing, belajar, dan melebur ke dalam suatu tatanan riset aksi. Mungkin seperti itu. Lalu yang nomor 3, mengenai tahapan siklus riset aksi dari KKN Sisdamas itu yang saya paparkan yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama ada sosialisasi awal atau soswal. Nah, di situ berisikan partisipasi atau cara pertama yang dilaksanakan pada pertemuan formal oleh masyarakat sebagai hasil trinsek atau observasi peserta. Nah, di tahapan ini kita akan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya kita akan melakukan riset aksi. Kita harus menjelaskan bahwa riset aksi itu seperti apa kepada tokoh agama, kepada pemuka, kepada masyarakat, kepada warga sekitar, atau kepada perangkat struktural desa dan sebagainya. Lalu di sosialisasi awal ini kita akan membantu masyarakat dalam hal memfasilitasi kebutuhan masyarakat, bukan memberikan anggaran, namun mendampingi keluh kesah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tahap 1 ini selain soswal ada rembuk warga. Nah, output dari rembuk warga ini masyarakat mau atau sepakat
untuk melaksanakan tahapan siklus. Rembuk warga ini mengumpulkan warga di satu forum. Pada tahap ini, warga diberi kesempatan untuk menulis keluh kesah. Nah, kita sebagai fasilitator memberikan arahan atau bimbingan sebagai pendamping, seperti memberikan kertas atau ATK untuk menuliskan keluh kesahnya masyarakat dalam menghadapi situasi kondisi yang ada di tempat tersebut. Lalu yang ketiganya, dalam tahapan pertama ini ada refleksi sosial. Nah, setelah rembuk warga, maka di sini diadakannya refleksi sosial. Refleksi sosial ini menumbuhkan atau membuat masyarakat speak up, berbicara tentang permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, refleksi sosial ini melakukan olah pikir dan olah rasa. Jadi, kita sebagai pendamping, bukan kita yang selalu berbicara atau speak up di dalam rembuk warga, namun masyarakat sendirilah yang lebih berbicara atau mengutarakan permasalahan atau keluh kesah yang dihadapi selama ini. Nah, jadi inti dari tahap ke-1 ini menghasilkan masalah-masalah masyarakat. Lalu tahap kedua ada pemetaan sosial atau PESO. Nah, pada tahap ini masalah-masalah yang ada disimpulkan, didiskusikan, dan dilakukan rembuk warga kembali. Titik masalah di sini dipetakan, masalahnya misalkan di sebelah mananya. Lah, seperti contoh di masyarakat di daerah Soreang. Nah, masalah di daerah Soreang ini masalahnya ada di tingkat pendidikan. Nah, mungkin ini dapat didiskusikan dan disimpulkan oleh rembuk warga kami. Lalu yang keduanya ada orgamas. Pada tahap ini kita mencari terlebih dahulu apakah di daerah tersebut ada orgamas atau tidak. Nah, jika ada, kita limpahkan masalah ini kepada orgamas yang sudah ada di masyarakat. Contohnya seperti Karang Taruna atau PKK, mungkin seperti itu. Nah, namun jika tidak ada, kita bisa membuat orgamas untuk menyelesaikan masalah yang hadir di masyarakat. Jadi inti dari tahap kedua ini menghasilkan peta masalah di daerah tersebut dan adanya organisasi masyarakat yang aktif dan bersedia memecahkan masalah. Lalu ke tahap ketiga, yaitu ada perencanaan partisipatif. Nah, pada perencanaan partisipatif ini membuat rencana bagaimana permasalahan yang sudah diambil tadi kita tampung supaya dapat dipecahkan. Misal timbulnya sebuah solusi seperti mengadakan sosialisasi pelatihan guru. Nah, tadi kan permasalahannya di bidang pendidikan. Nah, untuk perencanaan partisipatif ini, misalkan solusinya mengadakan sosialisasi pelatihan guru untuk memberdayakan SDM di sekolah. Nah, seperti itu. Lalu yang keduanya itu ada sinergi program. Nah, SIPRO ini dalam tahap ini dibuat sinergi antara mahasiswa sebagai pendamping dan orgamas sebagai yang didampinginya. Namun di lain sisi dalam SIPRO ini antara mahasiswa dan masyarakat ini tidak ada batasan sebagai pendamping atau sebagai yang didampingi. Namun kita sama-sama belajar harus subjek-subjek yang tadi sudah dijelaskan pada nomor 2. Nah, tahap keempat yaitu adanya PEPRO. Nah, pelaksanaan program. Di pelaksanaan program ini, jika di tahap awal sudah menemukan permasalahan awal dan sudah tahu solusinya, maka tinggal melaksanakan perencanaan yang sudah kita konsep sebelumnya. Lalu yang keduanya ada monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan berlangsung, kita harus ada monef terkait pelaksanaan yang sudah dilaksanakan tersebut supaya kita dapat mengukur mana nih kekurangan dan kelebihan kita sebagai pendamping atau fasil yang melakukan riset aksi bisa dipertahankan atau dibuang kekurangan atau kejelekannya. Mungkin seperti itu tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Ada 4 tahap. Selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu analisis saya terhadap film Kisah Nabi Yusuf dalam perspektif pemberdayaan. Nah,
Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam merupakan usaha untuk memperbaiki pemberdayaan umat di suatu keadaan yang kondisi masyarakatnya itu bermacam-macam. Nah, sehingga perlu dilakukan dakwah secara multikultural, baik dilihat dari sosial atau dilihat dari kultur maupun strukturnya, sehingga untuk mencapai tujuan akhir dakwah tersebut dilakukan konsep dakwah menurut Al-Quran surat Yusuf. Dalam film ini, tahapan pemberdayaan Nabi Yusuf alaihissalam dipaparkan secara sempurna dalam berbagai bidang kehidupan. Ia berdakwah melalui 3 tahapan. Berawal dari fitnahan, akhirnya dipenjara. Nabi Yusuf mempunyai kelebihan bisa menafsirkan mimpi. Lalu raja bermimpi akan ada hari di mana hari itu disebut dengan hari keringanan atau memudahkan segala urusannya. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Di sana Nabi Yusuf berdakwah. Di sana Nabi Yusuf berdakwah dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan dakwah dengan lisan. Nah, ia memberitahukan kepada orang lain. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf melakukan dakwahnya dengan kekuasaan. Karena dia diberi amanah sebagai menteri, jadi beliau memposisikan dirinya untuk berdakwah di masa jabatannya. Lalu dan yang ketiganya melalui hati. Nah, ketika melalui hati ini, jika tidak mengikuti arahan yang diucapkan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah. Mungkin seperti itu. Nah, di samping kandungannya yang demikian, film ini kaya akan pelajaran dan hikmah. Nabi Yusuf memiliki karakter yang mulia seperti kesabaran. Nah, ini adalah nilai karakter yang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan dalam berdakwah. Jadi kesimpulan dari film ini, hikmahnya yaitu tentang nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran yang ditekuni oleh Nabi Yusuf sebagai cerminan untuk kita dalam hidup di dunia ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau pemaparan materi yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.